Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat selalu dan serta dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita melewati dari area parkir yang sudah tuntas dari proses pengecoran, berikut dengan area pedok dan area landscape di sini. Dan nanti akan tertanam bagian tanaman yang akan memperindah sisi belakang dari area pedok. Kemudian di sini untuk aktivitas pengerjaan penuntasan pemasangan dari kerangka, dan dimana untuk bagian depan nanti akan terpasang kaca. Berikut juga untuk ornamen-ornamen yang akan terpasang di bagian sisi kanan, yang nanti akan dimana press control ini akan terkoneksi dengan pedok modular yang akan segera tiba. 800 panel akan tiba untuk pedok modular di sirkuit Mandalika, dimana untuk pengerjaan lanjutan akan dikerjakan dari sebelumnya PT-PP, kemudian akan beralih ke PT Wika untuk menuntaskan fasilitas-fasilitas yang berada di sirkuit Mandalika untuk bisa menyelenggarakan dari World Superbike maupun Idemitsu Asia Telengkap yang akan diselenggarakan bulan November akhir tahun ini. Jadi seperti inilah untuk kondisi di bagian dari trek lurus, kemudian area pedok maupun landscape dan area parkir tim yang saat ini sudah selesai. Bahkan untuk tahap finishing dari proses pemasangan bebesian di bagian sistem drainase di sisi tengah saat ini masih dilakukan. Berikut juga untuk penuntasan di bagian ujung dari trek lurus saat ini dari pengerjaan garis gap yang akan kita pantau dan seperti apa progres pengerjaannya di sini. Baik, untuk pengerjaan hari ini terlihat dari hasil pembuatan garis gap, hasil pengecoran di bagian sisi kiri, dan untuk pengecoran di bagian sisi kanan di sini untuk garis gap yang berbentuk gelombang saat ini sudah hampir mencapai setengah, dan tentunya untuk dapat dituntaskan segera mungkin dari bagian garis gap dari ujung trek lurus di sini. Oke Bang, tetap semangat, tetap ceria, dan tetap optimis sirkuit Mandalika bisa menyelenggarakan event World Superbike maupun Idemitsu bahkan MotoGP di awal tahun depan. Baik, kita beralih ke area tribun VVIP, di mana untuk aktivitas pengerjaan maupun penuntasan dari pembuatan akses masuk ini nanti akan dilakukan proses dari pengaspalan di sini, kemudian akan dilakukan dari pengerjaan hingga penuntasan bagian area tribun yang berada di depan kita saat ini. Dan saat ini untuk progres pengerjaan dari pembuatan sekat maupun tembok yang berada di bagian dalam dari area tribun saat ini masih dikerjakan. Selanjutnya kita akan meninggalkan bagian area tikungan pertama di sini menuju ke arah tikungan kedua, melihat kondisi ataupun aktivitas pengerjaan di sisi kanan dari tikungan yang kedua. Seperti inilah untuk kondisi maupun aktivitas penuntasan dari proses penanaman rumput agar area rumput di sisi kanan dari tikungan yang kedua di sini lebih terlihat lebih luas, bahkan akan ditanami, di mana untuk area dari tanah yang telah diratakan saat ini masih dikerjakan untuk dapat dituntaskan ke arah sisi kanan dari pantauan udara sore hari ini. Oke, kita tinggalkan saja untuk bagian dari area rumput di sini, kemudian kita menuju ke bagian area pengerjaan gravel di sisi kanan tikungan yang ketiga, di mana untuk penuntasan dari proses perapian maupun perataan di sini masih berlanjut. Satu alat berat dari bulldozer masih merapikan dari sisi kiri mengarah ke sisi kanan atau di sisi kanan mengarah ke sisi kiri di sini.
Teman-teman bisa melihat dari rangkaian teknik bahkan tahap yang dilakukan untuk merapikan bagian dari area grapple tikungan ketiga sampai dengan tikungan yang keempat dan kelima. Oke, kita lanjut menuju ke arah tikungan yang kelima, 6 dan 7. Seperti apa kondisinya di sore hari ini? Baik, kita beralih ke sisi luar dari outer lane tikungan yang ke-6 di sini, dimana untuk penuntasan pembentukan dari area tribun di sini masih dilanjutkan. Berikut juga untuk proses dari perataan, pemadatan maupun penghamparan material tanah di bagian sisi selatan terlihat terus dilakukan. Bahkan akan segera mungkin dapat dituntaskan untuk dapat terpasangnya area tribun nantinya. Lokasi para penonton dapat menyaksikan dari balapan di sirkuit Mandalika. Kemudian kita lanjut di sini di bagian bawah untuk penghalusan bagian kap yang saat ini masih dikerjakan untuk dapat segera dilakukan proses penuntasan dari pengecatan, dan kondisi di bagian sisi depan dari pengerjaan untuk lanjutan dari area kap dari tikungan yang ke-7 menuju ke arah tikungan ke-8 di bagian sisi kiri di sini sudah dilakukan proses pelebaran, tinggal dilakukan pengerjaan untuk proses dari pemasangan bagan maupun dari pengecoran pembentukan garis kap sendiri. Oke, kita perhatikan di sini jadi kondisi terlihat sudah hampir sempurna, tinggal disempurnakan saja untuk bagian sisi kanan. Bahkan untuk area kap di sini akan segera dilakukan pengerjaan untuk penuntasan dari pengecatan. Oke, kita berada di area tikungan yang ke-9 menuju ke arah tikungan ke-10. Namun kita akan kembali mengupas di bagian tikungan ke-10 seperti apa progres pengerjaannya. Baik, dimana untuk penuntasan dari pemasangan kerangka atau lokasi dari tempat melekatnya bagian dari logo Pertamina yang saat ini terlihat tinggal satu kerangka saja untuk bagian sisi bawah, dimana untuk kerangka yang sudah berderet atau terpasang ke arah sisi kiri atau ke arah dari timur di sini, teman-teman bisa perhatikan sudah terpasang, tinggal nanti untuk proses dari pemasangan logo tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Tentunya kemungkinan 1 hari ke depan bahkan 2 hari ke depan akan tuntas untuk pengerjaan dari billboard 360 3D yang berada di sisi kanan dari tikungan yang ke-10. Baik, saat ini kita sudah memasuki area tikungan yang ke-11, dimana untuk kondisi di bagian area tikungan yang ke-11 di sini untuk area rumput yang akan tertanam dari material tanah yang sudah dihamparkan di sisi kanan. Saat ini kita akan menunggu untuk proses dari penanaman saja, dan seperti biasa untuk proses penanaman tidak akan membutuhkan waktu yang lama seiring waktu berjalan sampai dengan nanti 1 minggu ke depan. Untuk area rumput di sekitaran area tikungan yang ke-10, 11, 12 akan dituntaskan. Berikut juga kita terbang mundur untuk melihat kondisi keseluruhan dari sisi belakang dari tikungan ke-11, dimana untuk area grapple juga yang terlihat hampir sempurna. Berikut juga untuk pengerjaan di tikungan yang ke-12 di sini, dari proses pelebaran maupun pengecoran yang akan dilakukan di sini untuk menuntaskan bagian crop yang berada di tikungan yang ke-12 di bagian sisi kiri agar dapat segera dituntaskan. Berikut juga untuk penghamparan material tanah, yang dimana nanti di sini di bagian sisi kanan akan dilakukan proses pemadatan sehingga nanti akan dapat dilakukan proses penghamparan material gravel sepanjang tikungan yang ke-12 menuju ke arah tikungan yang ke-13 dan 14. Saat ini kita melewati dari hasil pengerjaan penuntasan dari garis kap yang sudah tuntas sepanjang tikungan yang ke-12 di sisi kanan menuju ke arah tikungan yang ke-13 di sini. Dan untuk hasilnya
luar biasa, sudah rampung, tinggal dilakukan penghalusan dan pengecatan saja nanti. Dan saat ini kita bisa melihat dari kondisi di bagian zona tengah, yang dimana untuk beberapa hari yang lalu kita tidak pernah memantau untuk kondisi di bagian ini. Saat ini sudah terlihat dari progres pengerjaan, dimana untuk pengoneksian badan jalur dari tunnel pertama sampai dengan badan jalur di zona tengah di sini akan dapat terkoneksi. Berikut juga untuk penuntasan bagian jalur pejalan kakinya. Berikutnya kita akan menuju ke bagian tikungan yang ke-14, di mana untuk penuntasan dari proses pengecoran sudah sampai ujung dari tikungan yang ke-14. Dan saat ini teman-teman bisa memantau dari kondisi satu truk tangki yang sudah selesai membersihkan bagian dari ujung awal dari area kap di sini, dan tinggal menunggu untuk pengerjaan lanjutan agar tahap akhir dari proses pengecatan di area klub sepanjang 4,31 km di sini, dimana untuk titik-titik dari garis kap dibuat agar lebih berwarna dan tentunya lebih terang dari sirkuit Mandalika, yang akan diberikan warna juga untuk garis kapnya yaitu merah dan putih. Dan selain itu juga untuk run up-nya akan diberi warna untuk warna hijau. Baik, luar biasa, semoga sirkuit Mandalika ini tidak ada kendala ke depan dan dapat kita saksikan sama-sama dari pembalap-pembalap junior yang dimiliki Indonesia saat ini yang akan berlaga di Idemitsu Asia Talent Cup. Berikut juga dengan World Superbike yang kita akan saksikan sama-sama di sirkuit Mandalika. Dan nanti di ujung dari awal tahun depan, dimana untuk sirkuit Mandalika masuk dari tes pramusim yang dijadwalkan oleh Dorna. Dan tentunya saat ini kita akan memantau dari kondisi di bagian akhir, yang saat ini untuk tahap dari cutting dari cup yang dilakukan, yang dimana nanti setelah dilakukan cutting ini untuk pemasangan dari lembaran bahkan busa yang akan terpasang di sini sebelum dilakukan tahap dari proses pengecatan yang akan segera dilakukan. Kita perhatikan di sini dari teknik dan aktivitas pengerjaan pekerja yang berada di area klub di sisi kanan dari tikungan yang ke-15 sampai dengan ke-16 di sini masih berlanjut. Berikut juga kita perhatikan untuk area rumput yang siap akan dilakukan proses penghamparan material tanah. Berikut juga dengan akan dilakukan dari proses penanaman rumput yang berada di sepanjang tikungan yang ke-15 sampai dengan tikungan yang ke-17. Baik, kita meninggalkan untuk aktivitas dari cutting garis kap yang berada di tikungan yang ke-15, dimana kita akan beralih melihat aktivitas pengerjaan yang lain yang masih dilanjutkan di tikungan yang ke-17 untuk di sisi kiri. Dari proses pengerjaan yang sama dari pembuatan garis kap juga, dan sekaligus nanti kita akan mencoba melihat keseluruhan bentuk dari capaian yang terlihat dari pengerjaan area pedok maupun dari area parkir tim, bahkan pengaspalan di badan jalur yang telah hampir rampung pengerjaannya 100% di sekitaran area pedok ini. Tentunya kita akan pantau seperti apa kondisinya, sekaligus kita akan melihat juga dari progres pemasangan pagar pembatas di sisi luar, yang dimana untuk lokasi pagar pembatas untuk parkir di sisi sebelah timur, bahkan untuk pagar luar yang nanti akan menutupi bagian sisi depan dari area parkir tim, bahkan area pedok di sini. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih bahkan yang sering menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Bahkan untuk updatean terbarunya tetap mengklik video notifikasi dari channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Semoga kalian semua tetap sehat selalu. Saya doakan dipermudah segala urusan, diperlancar rezeki, dan tentunya diberikan kesehatan jasmani, rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasih.
Salam MotoGP.